Nama saya Nur Yulia, biasanya dipanggil Yulia. Saya akan membagikan hasil analisa saya dari video yang berjudul Kisah Pejuang Pendidikan di Alor. Alor adalah salah satu tanah surga di tanah matahari, yang mana eksotisme alam, budaya, dan masyarakat masih menjadi identitas tanah ini. Namun di balik indahnya tempat tersebut, tentu tidak luput dari banyaknya kekurangan yang mereka alami. Seperti sulitnya pendidikan pada generasi penerus Alor, yang mengakibatkan ratusan anak putus sekolah setiap tahunnya. Hanya ada 294 SD yang terdapat pada 17 kecamatan di Alor. Dan dibutuhkan 2.300 guru untuk setiap tahunnya, menurut data yang ada dalam video tersebut. Dan juga terdapat 1.494 guru yang menempuh pendidikan di bawah S1. Padahal kita sendiri tahu seberapa pentingnya pendidikan dan semua orang berhak mendapatkan pendidikan. Narator video tersebut bernama Vera Ertiana. Umurnya 26 tahun dan juga sejak Mei 2015 ia menjadi guru garis depan di Desa Padang Panjang, Kecamatan Alor Timur, Kabupaten Alor. Guru garis depan adalah program yang diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan untuk memenuhi kebutuhan pengajar di garda depan bangsa. Ia pun memberikan semangat kepada anak-anak di Alor agar mereka semangat untuk menempuh pendidikan dengan cara mempertontonkan salah satu film yang relate untuk mereka semua. Agar mereka memiliki semangat untuk belajar dan sekolah. Selama 5 bulan, ia bertugas di Padang Panjang bersama dengan suaminya. Ia pun berbagi pengalaman mereka yang mereka alami saat berada di Alor. Mereka berbagi saat mereka pergi ke kota untuk berbelanja untuk kebutuhan sehari-hari. Suaminya juga memanfaatkan saat-saat tersebut untuk beribadah, karena di Padang Panjang sendiri sangat terbatas akses untuk beribadah. Ini juga salah satu struggle mereka karena akses untuk beribadah pun sulit. Bahan pangan pun sulit dicari karena mereka harus pergi ke kota untuk membeli bahan-bahan tersebut. Untungnya, jalan menuju kota sudah diberi kemudahan sudah diberikan aspal pada jalan tersebut sehingga memudahkan mereka untuk menuju ke pusat kota. Menurut pengalaman warga desa sendiri yang sudah lama tinggal di sana, dulu untuk pergi ke pusat kota memerlukan waktu 1 hari. Kepala desa pun berbagi pengalaman sulitnya untuk mengolah sumber daya alam, dikarenakan sulitnya mencari sumber daya manusia. Ini pun adalah salah satu dampak dari kurangnya pendidikan dan juga ilmu pengetahuan. Itulah mengapa beliau memutuskan untuk membangun sekolah dan mengundang para guru untuk mengajar di desa mereka, agar mereka tidak mengalami kesulitan untuk generasi ke depannya. Untuk guru di sana pun mereka mau tidak mau mengambil double job dalam mengajar karena kurangnya jasa guru di sana, sehingga mereka mengalami sulit untuk fokus karena mereka harus mengajar dari satu kelas ke kelas yang lainnya. Selain itu,
mereka juga kekurangan alat-alat tulis, dan untuk membeli kapur pun mereka harus pergi ke kota terlebih dahulu, yang mana itu memakan perjalanan yang sangat jauh. Jadi mereka memanfaatkan alam sekitar untuk mengajar dan belajar, seperti menggunakan dedaunan dan juga menggunakan tusuk gigi agar terlihat variatif dan kreatif, sehingga anak-anak di sana pun tidak merasa bosan dan mereka memiliki semangat untuk belajar. Dan untungnya untuk sekolah lanjutan seperti SMP sudah ada di sana. Seperti meskipun hanya 2 rombongan, namun itu sangat-sangat bermanfaat untuk mereka melanjutkan pendidikan mereka agar tidak stuck di satu tempat saja. Kesadaran warga desa pun terhadap pendidikan sudah mulai bangkit, sehingga mereka tidak merasa kesulitan untuk memberikan arahan agar anak-anak di Alor diberikan kesempatan untuk belajar, karena sudah ada kesadaran dari mereka masing-masing. Kemudian yang kedua saya akan membahas pelajaran yang dapat kita ambil dari video tersebut. Menurut saya pribadi, pelajaran yang dapat kita ambil dari video tersebut adalah meski banyaknya kekurangan yang kita dapat, tidak boleh menghalangi semangat kita dalam belajar. Alor hanyalah salah satu dari sekian banyaknya desa yang mendapat dampak dari kurangnya pendidikan. Namun aku yakin kita semua dapat mengambil sisi positif dan semangat juang mereka untuk belajar, karena mereka pun masih bisa memanfaatkan alam sekitar agar mereka bisa belajar dengan nyaman dan seharusnya. Kita pun harus bisa seperti itu, karena kita sudah diberikan berbagai macam fasilitas yang memudahkan kita untuk belajar, sehingga kita harus bersyukur akan itu semua. Yang ketiga, saya akan membahas mengenai cara pengaplikasian mereka dalam belajar ke dalam kelas. Menurut saya, kita dapat mengambil contoh seperti memberikan semangat kepada anak-anak yang kita ajarkan agar mereka lebih semangat dalam belajar, seperti memberikan motivasi, semangat, dan lain-lain. Kita juga dapat mengajarkan mereka bagaimana caranya mengelola alam sekitar agar mereka tidak terpaku pada pelajaran internal dan teori-teori saja. Seperti halnya yang kita lihat pada video tersebut, bahwa anak-anak memanfaatkan daun, tusuk gigi, dan itu menurut saya itu sangat variatif dan kreatif, sehingga membuat mereka lebih semangat dalam belajar dan juga membuat mereka lebih fokus dan merasa tidak jenuh. Jadi mereka bisa mendapat pelajaran dari apa yang ada di luar maupun di alam sekitar mereka. Menurut saya itu adalah hal yang sangat penting, karena mereka jadi lebih termotivasi. Oke, sekian dari saya. Semoga video saya ini dapat memberikan sisi positif dan pelajaran untuk semuanya. Sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa semua orang berhak mendapatkan pendidikan. Dan saya harap kita semua dapat semangat dalam belajar dan dapat mencontoh hal baik dari video tersebut, sehingga kita dapat memiliki banyak pengetahuan dan mencari-cari solusi dalam belajar.
Saya Nur Yulia, pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.